berbentuk kristal. Dan jangan lupa itu di pertemuan 2 ada LK ya, ada LK pertemuan 2 ada udah dikelompokkan di satu tempat LKM ya. Ada LKM mini riset dan project. Nah, project itu dikumpulkan pada tanggal 1 Maret, mini riset pada tanggal 8 Maret. Nah, nanti yang 1 Maret itu paling lambat tanggal 3 Maret sudah diumumkan. Siapa yang berhak tampil? Kenapa? Karena nanti pada tanggal 8 Maret lah dia tampil. Itulah yang mendapatkan satu nilai P ya. Yang akan diambil hanya 2 kelompok saja. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian minggu depannya kita akan membahas bentuk kristal. Nah, untuk hari ini apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa? Ini pertama mengidentifikasi latar belakang munculnya siklus Born-Haber, ini bisa dibaca dengan mudah. Yang kedua mengidentifikasi fungsi ini yang tadi Menkes tanyakan, itu ada 3 fungsi siklus Born-Haber, mudah-mudahan benar. Lalu yang ketiga menganalisis tahapan-tahapan siklus Born-Haber. Lalu yang keempat menggambar siklus Born-Haber. Yang kelima dapat menjelaskan definisi energi fusi, dan keenam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi fusi. Jadi ketika capaian pembelajaran atau perkuliahan disampaikan, nanti nih kalau kuliahnya udah selesai jam 15.30 itu langsung introspeksi diri sendiri. Ini tujuan ini sudah tercapai atau belum? Kalau belum, silakan pelajari lagi, kan materinya sudah ada di situ. Seperti itu, ya. Oke. Jadi mari kita masuk ke yang pertama, yaitu tentang siklus Born-Haber. Nah, sebelum ke sana, karena ada satu pertanyaan yang langsung berhubungan dengan materi hari ini, yaitu tentang fungsi siklus Born-Haber. Silakan siapa yang mau mengemukakan kembali, ada 3 fungsi dari siklus Born-Haber. Siapa yang masih ingat, boleh dikemukakan untuk mendapatkan extra point yang baru. Sebutkan namanya. Ada yang mau mencoba? Apa fungsi dari siklus Born-Haber? Wah, tadi tidak terjawab atau belum sempat terjawab. Bisa kasih 5 detik. 5, 4, ada yang mencoba? 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Baik, Menkes jelaskan saja. Oke. Ini pertama kita Menkes akan jelaskan dulu latar belakang munculnya siklus Born-Haber. Kalau telat waktunya di minus juga, jadi kecil juga. Jadi kalau di kelas Menkes harus tepat, cepat, dapat, baru, maksudnya harus cepat, harus tepat, baru dapat. Ya, jadi misalnya ini Menkes kan memberikan waktu untuk mendapatkan ekstra poin sampai 14.20. Menkes kasih toleransi nih ke asisten 5 menit. Kalau lewat dari 14.25 itu minus 3, lewat dari 14.30 minus 6. Jadi harus diperhitungkan ya, bukan ingin jawabannya benar semua lalu lupa waktu ya. Jadi perhatian ya. Meskipun Menkes setuju untuk semangatnya, karena memang mungkin sekarang udah agak banyak yang masuk, udah 15 orang, dengan berarti 14 orang. Mudah-mudahan sih karena sinyal, bukan karena terlalu semangat untuk mendapatkan ekstra poin. Karena kalau telat, tetap di minus jadi lebih kecil. Baik, sekarang Menkes akan jelaskan dulu strategi perkuliahan pada setiap pertemuan, terutama kalau tidak ada presentasi mahasiswa ya. Jadi kegiatannya yang pertama 10 menit pertama seperti yang sudah dikemukakan di WA group. 10 menit pertama adalah cek kehadiran. Ya, jadi kalau yang hadirnya lewat dari 15 menit itu nanti akan mengalami sanksi. Jadi jangan lupa begitu masuk isi kehadiran dulu ya. Lalu kemudian connection. Oh ya, strateginya namanya I care, artinya saya peduli ya. Connection itu tadi dilakukan tanya jawab yang sudah dilakukan di chat. Pertanyaannya di-share di chat, tapi jawabannya ditulis dulu baru nanti dikirim ke WA ya. Jadi tadi ada 5 pertanyaan, ada terkait definisi ikatan ion, rumus kimia senyawa ion, struktur Lewis, mekanisme reaksi, dan fungsi siklus Born-Haber. Yang berhubungan dengan materi hari ini, yang betul-betul bisa langsung materi hari ini adalah tentang siklus Born-Haber. Yang di sana, yang 4 pertanyaan itu adalah pengetahuan dasar. Itu harus sangat dikuasai, karena dalam ikatan kimia, itu terutama struktur Lewis dan mekanisme reaksi akan selalu ulang-ulang. Gitu ya. Mudah-mudahan dasarnya sudah baik. Menkes belum periksa jawabannya, karena nanti ada asisten yang memeriksanya. Minggu depan kita lihat hasilnya ya. Lalu kemudian setelah 20 menit, jadi cuma 20 menit tanya jawab untuk 5 pertanyaan.
Application di sini adalah penerapan, yaitu MEMIS mempresentasikan materi yang kita bahas hari ini. Dan terakhir, nanti mengerjakan tugas rutin, tidak kuis. Tugas rutin itu harus selesainya hari ini. Ya, diberikan waktunya lama, meskipun secara teorinya mengerjakan tugas itu 120 menit, tapi diberikan waktu sampai jam 24 atau jam 00. Sifatnya pribadi tugas rutin ini. Jadi silakan nanti setelah selesai perkuliahan ya. Oke, baik, mari kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang materinya yang akan dibahas. Ini selama 2 pertemuan.